gimana guys? Dengan Mau muter dulu. Oke, kita di sini mau ngapain? Di sini kita bakal menjelajahi Candi Prambanan dan bakal menjelaskan sejarah-sejarah Prambanan. Ikuti kita ya guys. Sini dah. Oke guys, kita ada di bener-bener di depan candinya nih guys ya. Kita udah masuk. Salah satu dari candinya. Kali ini kita akan Tinggi banget guys. Ini dokumenter asli dari kita ya. Dokumenter. Panas banget guys, sumpah. Panas banget ya. Tapi seru. apa? Ini demi kalian semua. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Rara Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Jadi di sini kita akan membahas beberapa candi yang dapat kita bahas saja di sini. Simak penjelasannya ya. Oke, di sini kita menuju peninggalan Candi Ganesha. Kita bisa lihat peninggalan Candi Ganesha. Beda patung. Di sini ada patung peninggalan Dewa Agastya. Arca Agastya ini merupakan tinggalan arkeologis masa klasik dengan latar belakang agama Hindu yang digambar secara antropomorfik. Agastya merupakan salah satu tokoh dari agama Hindu yang bertugas menyebarkan agama Hindu. Oleh karena pengabdian Agastya menyebarkan agama Siwa, maka Agastya dikenal sebagai salah satu aspek dari Dewa Siwa atau Siwa Mahaguru. Di Indonesia, Arca Agastya seringkali ditemukan pada candi Hindu dan menempati relung candi sisi selatan, misalnya Arca Agastya di Candi Prambanan. Hal tersebut berkaitan dengan penyebaran agama Hindu ke arah selatan dari India. Agastya dianggap sebagai salah satu dari keluarga Dewa Siwa, sehingga dalam konfigurasi penempatan Arca Agastya termasuk ke dalam Parswa Dewata bersama dengan Arca Siwa, Durga, dan Ganesha. Jadi kita mau masuk ke Candi Siwa. Dewa Siwa merupakan dewa penghancur sekaligus sebagai dewa yang paling tinggi dan yang paling ditakuti. Penghancur di sini sebenarnya adalah penghancur kejahatan. Namun karena Siwa menggunakan kekuatan bencana alam untuk menghancurkan kejahatan, manusia yang baik pun ikut menerima akibatnya. Akhirnya semua manusia punya rasa ketakutan pada Dewa Siwa dan berharap ia tidak datang ketika banyak kejahatan terjadi. Selain itu, hanya di ruangan Dewa Siwa inilah terdapat ukiran seperti ukiran teratai. Kalian tidak akan menemukannya di ruangan lain pada kawasan Candi Siwa ini. Sampai sekarang, ruangan Dewa Siwa ini adalah ruangan yang paling disakralkan. Kalau ada upacara agama Hindu, hanya golongan Brahmana lah yang boleh masuk ke sini. Orang biasa bisa menunggu di bawah sampai mereka mendapatkan air suci. Jadi kita mau naik masuk ke candinya. Candi Wisnu merupakan warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan dasar itulah maka pemugaran Candi Wisnu dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan bangunan dalam keadaan seperti aslinya. Dan pemugarannya pun perlu ditangani secara khusus berdasarkan prinsip-prinsip arkeologis. Relief yang menceritakan kisah tersebut sebanyak 30 buah yang terbagi menjadi 4 bagian. Relief Candi Wisnu menceritakan masa sebelum Kresna dilahirkan, masa Kresna masih anak-anak, masa Kresna remaja, dan masa Kresna dewasa. Kali ini kita udah ada di destinasi kedua kita, yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada adalah perguruan tinggi negeri di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan perguruan tinggi pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Universitas Gadjah Mada memiliki 18 fakultas dan 2 sekolah, yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah Pasca Sarjana. Ada beberapa faktor alasan yang menjadikan kampus ini menjadi kampus impian. Yang pertama, Universitas Gadjah Mada terletak di kota pelajar, budaya, dan wisata. Yang kedua, kualitas pendidikan di Universitas Gadjah Mada juga sudah terjamin.
Yang ketiga, fasilitas yang lengkap mulai dari bakat minat, perpustakaan, alat-alat penelitian, ruang ibadah, ruang kesehatan, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ini, kampus ini juga banyak mencetak alumni yang sukses.